أحييكم تحية إسلامية تحية لأهل الجنة تحية لمن أراد السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترفع الدرجات وبكرامته ننجو إلى أقصى الغايات من جميع الخيرات بعد الممات والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المبعوث لمن وفى سيد المرسلين اهتدى نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya dan membimbing kita di jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan, yang telah mengenalkan kita Islam, yang telah memberikan kita syafaatnya kelak di hari akhir, di mana hari la yanfa'u malu wala banun, di hari yang tidak bermanfaat lagi harta serta anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menguraikan tentang sesosok penakluk, seseorang pemimpin yang kita semuanya insya Allah kenal, akan tetapi banyak sekali orang muslim yang sudah mulai melupakannya karena muslim sekarang lebih mengenal pemimpin-pemimpin yang dari barat, dan jarang sekali dari umat muslim yang mengenal tentang sesosok pemimpin dari Islam, yaitu seorang pemimpin yang mempunyai integritas yang kuat, yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat hebat, ya, yang mempunyai kemauan yang sangat tinggi, yaitu beliau adalah seorang penakluk kota Konstantinopel, kota yang terbesar yang mempunyai sebuah pertahanan yang sangat kuat, sehingga kota ini dijuluki dengan the city with perfect defense, yaitu kota yang mempunyai sebuah pertahanan yang sangat kuat. Ya, maka dari itu Konstantinopel ini adalah sebuah kota yang yang diharapkan, bahkan sampai di dalam hadis Rasulullah SAW ini termasuk kota yang ingin akan ditaklukkan. Ya. Ini, yaitu namanya seorang penakluk ini adalah Muhammad Al-Fatih. Ya. Muhammad Al-Fatih ini juga beliau dikenal dengan juga Sultan Mehmed II. Ya, Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Mehmed Ats-Tsani. Beliau merupakan Sultan Turki Utsmani yang berkuasa pada tahun 1444 hingga 1446 dan 1451 hingga 1481. Ya. Lebih mengenal lagi siapakah Muhammad Al-Fatih itu? Muhammad Al-Fatih adalah nama aslinya yaitu Mehmed bin Murad. Beliau lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di kota Edirne. Edirne adalah Edirne adalah ibu kota dari kota Konstantinopel. Ya. Ayahnya beliau bernama Sultan Murad II. Ya, yang diketahui bahwasanya beliau adalah Sultan Turki Utsmani. Ibunya bernama Huma Hatun yang merupakan istri keempat dari Sultan Murad II.
Ya. Mengapa Muhammad Al-Fatih ini sangatlah ingin menaklukkan kota Konstantinopel? Karena beliau itu termotivasi dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dimana ini penantiannya hingga sangatlah lama sekali, yaitu hingga 825 tahun. Ya, jadi penantian hadis ini yaitu dari zaman Rasulullah sudah disabdakan oleh Rasulullah, yaitu pada suatu hari ketika para sahabat duduk di sekeliling Rasulullah. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya, yaitu namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul madinataini tuftahu awalan?" Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan kita taklukkan ya, dua kota manakah yang akan kita taklukkan? Madinatu Konstantinia am Rumania? Apakah kita menaklukkan Konstantinopel atau Roma? Ya, kemudian faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, ya, Madinatu Hirokla tuftahu awalan, yakni Konstantinia. Kemudian Rasulullah pun menjawab, yang pertama kali kita akan taklukkan adalah kota Heraklius, ya, yaitu Konstantinopel. Nah, dari hadis tersebut para sahabat dan termasuk dari zaman Turki Utsmani, beliau itu sangatlah ingin mencapai dan menaklukkan kota Konstantinopel yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwasanya banyak sekali usaha-usaha sahabat, para khalifah dan para tokoh-tokoh Islam untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Akan tetapi semua usaha itu berujung dengan kegagalan. Nah, banyak sekali usaha itu yang dilakukan, termasuk pada pertama kali yang diluncurkan serangan untuk Konstantinopel, yaitu pada tahun 44 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Akan tetapi usahanya itu gagal. Ya, kenapa bisa gagal? Karena sangatlah kuatnya kota Konstantinopel tadi. Ya. Kemudian dilanjutkan usaha itu pada zaman Umayyah. Ya, sama juga dengan upaya-upaya yang begitu keras, akan tetapi hasilnya pun juga sama, masih gagal. Yaitu yang dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid, ya, Harun Ar-Rasyid pada tahun 190 Hijriah. Akan tetapi semua usahanya masih menghasilkan kegagalan. Hingga sampai pada zaman Utsmaniyah, yaitu ayahnya Muhammad Al-Fatih, ya, yang diluncurkan oleh ayah Muhammad Al-Fatih, melakukan penaklukan Konstantinopel, namun berkali-kali mengalami kegagalan. Nah, jadi dari zaman Khalifah, kemudian Daulah Muawiyah, kemudian Umayyah, kemudian sampai Utsmaniyah, itu semuanya pernah melakukan penaklukan ke kota Konstantinopel, akan tetapi hasilnya masih gagal. Ya, sehingga Muhammad Al-Fatih ini muncullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini. Ya, karena Muhammad Al-Fatih ini juga beliau sudah sering sekali mengikuti perang bersama ayahnya. Jadi beliau itu juga ketika mengikuti perang, beliau juga meneliti dan menelaah bagaimana strategi dalam penaklukan kota Konstantinopel itu tadi. Ya.
Jadi kapan memulainya Muhammad Al-Fatih itu memikirkan untuk menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu ketika pada tahun 895 Hijriah atau 1451 Masehi. Dia telah memulai berpikir dan menyusun strategi untuk melawan kota Konstantinopel itu tadi. Ya. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih mempunyai pemikiran untuk menaklukkan Konstantinopel, akhirnya beliau itu mengumpulkan semua dari kalangan muslimin, ya, dari kalangan muslimin sehingga terkumpullah tentara itu hingga 250.000 tentara. Nah, kapankah Muhammad Al-Fatih itu mulai mengepung kota Konstantinopel? Jadi Muhammad Al-Fatih itu mulai mengepung kota Konstantinopel pada hari Kamis, ya, tanggal 26 Rabiul Awal 857 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 6 April tahun 1453 Masehi. Ya. Nah, jadi di situ Muhammad Al-Fatih mengumpulkan semua tentaranya hingga berkumpul 250.000 tentara. Di situ Muhammad Al-Fatih memberikan sebuah motivasi, sebuah semangat agar untuk selalu ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Ya, salah satunya yaitu memberikan salah satu kajian hadis yang dijadikan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu. Jadi sehingga Muhammad Al-Fatih itu mempunyai rencana untuk mengepung kota Konstantinopel. Ya. Jadi pada waktu itu Muhammad Al-Fatih sangatlah mengantusias dan ingin sekali menaklukkan kota Konstantinopel. Karena mengapa? Karena salah satu hadis Rasulullah SAW yaitu la tuftahanna al-Konstantiniyah fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu dzalikal jaish. La tuftahanna al-Konstantiniyah akan terbukalah kota Konstantinopel itu, maka sebaik-baiknya fala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, wa ni'mal jaisu dzalikal jaisu, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara itu. Nah, dari situ Muhammad Al-Fatih sangat ingin sekali untuk menaklukkan kota Konstantinopel karena ingin dijuluki sebagai pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin, dan karena ingin membuktikan bahwasanya hadis Rasulullah SAW itu adalah benar. Ya, maka dari itu kemudian Muhammad Al-Fatih mulai menyusun strategi. Nah, peperangan ini ternyata memakan waktu hingga 54 hari. Nah, 54 hari itu adalah 1 bulan lebih 24 hari. Nah, apa saja strategi yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Ya, Muhammad Al-Fatih termasuk beliau mengumpulkan, kemudian bertemu dengan salah satu pembuat meriam, yaitu yang bernama Urban. Ya, ketika itu Urban akan lebih Muhammad Al-Fatih menginginkan kepada Urban untuk membuatkan sebuah senjata atau meriam yang sangat besar. Ya. Karena kenapa? Karena Konstantinopel mempunyai sebuah benteng yang sangatlah besar, juga mempunyai 3 lapis. Ya, mempunyai 3 lapis. Yang lapis pertama ada sebuah parit, kemudian ada tembok lagi, kemudian ada lagi tembok lagi, sehingga susah sekali untuk menembus. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih menyuruh untuk ke Urban ini membuatkan sebuah meriam. Nah, pada waktu itu Urban membuatkan Muhammad Al-Fatih sebuah meriam yang sangat besar, beratnya hingga 272 kg. Ya, dengan diameternya, dengan kelilingnya itu diameternya 63 cm
dan bisa meluncurkan meriamnya itu hingga 2 km. Nah, seperti itu. Kemudian itu di jalur darat ya. Kemudian jadi Muhammad Al-Fatih itu dia membuat sebuah jalur darat juga melalui jalur lautan. Nah, dengan di daerah lautan itu ya, Muhammad Al-Fatih membawa 80 kapal ya, membawa 80 kapal. Ya, akan tetapi usaha pertama Muhammad Al-Fatih itu gagal. Karena kenapa? Karena meriam tadi yang meluncurkan untuk menembus tembok Konstantinopel itu tidak bisa meluncur dengan cepat. Karena meriam ini sekali meluncurkan ya, itu membutuhkan waktu untuk mendinginkan meriam tersebut dalam jangka waktu 3 jam. Nah, akan tetapi benteng yang diserang tadi oleh pasukan Konstantinopel dibangun lagi, akhirnya susah untuk menembus karena di meriam. Akhirnya dibangun lagi, menunggu 3 jam, akhirnya ditembakkan lagi, hancur, kemudian dibangun lagi oleh pasukan Konstantinopel. Nah, akhirnya dengan seperti itu gagal. Kemudian ya, di daerah lautan itu terdapat sebuah sebuah rantai yang panjangnya itu hingga Nah, di daerah lautan itu terdapat sebuah rantai, yaitu panjangnya 275 meter, sehingga apabila kapal itu melewati, maka tidak bisa hingga lewat, sehingga bisa menyebabkan rusaknya kapal dan akhirnya bisa tenggelam. Kemudian Muhammad Al-Fatih pun mempunyai sebuah menyusun strategi lagi bagaimana caranya agar bisa menembus kota Konstantinopel itu. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih mempunyai inisiatif untuk menaikkan kapal ke teluk ya, sebuah bukit agar beliau bisa menyerang bagian tembok yang tidak sangat kuat ya, tidak cukup kuat, yaitu akhirnya Muhammad Al-Fatih melewati sebuah bukit yang di situ dinamakan teluk tanduk emas ya, sebuah bukit yang sangatlah tinggi ya. Itu situ Muhammad Al-Fatih menaikkan sebuah kapalnya, kemudian turun mendarat untuk menyerang bagian tembok yang kurang kuat. Nah, berapa lamakah Muhammad Al-Fatih itu menaikkan kapalnya? Dalam jangka waktu semalam ya. Bahwasanya dengan kapal yang seberat itu ya 88 dan sebanyak 80 kapal ya, besarnya itu tidak bisa diremehkan ya, besarnya itu bisa sebesar kapal feri ya. Dengan kemudian menaikkan kapal itu ke sebuah bukit ya, dalam jangka waktu semalam. Nah, akhirnya kemudian Muhammad Al-Fatih ketika sudah menaikkan kapal itu ya, Muhammad Al-Fatih tahajud, tidak boleh untuk bermaksiat, karena apabila kalian bermaksiat maka pertolongan Allah SWT akan tertutup dan kita tidak akan bisa untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Akhirnya pada waktu itu semua pasukan diberikan wasiat oleh Muhammad Al-Fatih seperti itu. Nah, akhirnya ketika semua kapal itu sudah siap,
kemudian yang bagian darat itu semua sudah siap, ya. Meriam itu semuanya sudah diperbaiki oleh Urban lagi, ya, diperbaiki dengan lebih bagus lagi untuk lebih bisa meluncurkan sebuah peluru, sebuah meriam yang sangat cepat, ya, agar bisa menembus benteng yang di depan tadi. Akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Muhammad Al-Fatih bisa menembus kota yang sangatlah kuat, dengan benteng yang sangat bertumpuk-tumpuk, ya, 3 lapis. Akhirnya Muhammad Al-Fatih bisa menembus sebuah kota Konstantinopel yang mempunyai sebuah strategi, yaitu pertahanan yang sangat kuat, yaitu melalui tadi dengan meluncurkan meriam yang sangat besar tadi untuk masuk di bagian darat, dan kemudian di bagian laut itu Muhammad Al-Fatih juga bisa melewati bukit tadi dan akhirnya menembus ke bagian tembok yang kurang kuat. Nah, seperti itulah kisah yang dari sesosok pemimpin yang kita patut kita teladani, yaitu Muhammad Al-Fatih. Kemudian pada waktu itu gelar Al-Fatih itu diberikan kepada Muhammad As-Sani, Sultan Murad, ya. Itu karena kenapa disebutkan dengan Al-Fatih? Karena beliau dapat menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, seperti itu, ya. Kemudian pada waktu itu terdapat sebuah gereja yang bernama Hagia Sophia, yang dimana di dalamnya itu terdapat sebuah patung-patung dan kemudian sebuah ornamen yang mengarah lebih ke Kristen. Di situ terdapat ornamen-ornamen yang kurang Islami. Akhirnya digantilah oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian digantikan dengan masjid. Nah, seperti itulah kisah yang sangatlah menarik buat kita, apalagi seorang muslim, patutlah kita untuk meniru dan meneladani kepemimpinan orang-orang muslim zaman dahulu. Dan janganlah kita meniru dengan gaya-gaya pemimpin oleh orang barat. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.